Shalom saudara yang terkasih, bersyukur hari ini kita masih bersama dapat merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-17 sampai dengan pasal 5 ayatnya yang ke-6. Secara umum kitab Pengkhotbah banyak membahas tentang kesia-siaan di dalam hidup. Bahkan tanpa terduga sang pengkhotbah di dalam perikop ini menyatakan bahwa di dalam rumah Tuhan pun dapat terjadi kesia-siaan. Dengan keras pengkhotbah mengatakan hal tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bodoh. Kesia-siaan apa saja yang menjadi pengamatan sang pengkhotbah yang dapat terjadi di rumah Tuhan? Yang pertama adalah orang yang tidak mempersiapkan diri untuk datang ke rumah Tuhan. Maka dari itu kalau kita melihat permulaan perikop ini dimulai dengan peringatan pengkhotbah dengan berkata, "Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah." Dalam masa ini ibadah online mungkin seringkali membuat kita lebih santai untuk beribadah. Kita bangun mepet-mepet mau ibadah, kita nggak persiapan dulu. Mungkin kita baru bangun, kita tinggal nyalakan YouTube, masih pakai baju tidur. Kita mungkin dengan tiduran, dengan sikap yang kurang baik kita mengikuti ibadah. Tapi jika kita tahu kalau kita datang kepada Allah yang agung, pencipta langit dan bumi, masakan Ia kita akan bersikap demikian? Dengan keras pengkhotbah berkata, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Maka dari itu kesia-siaan kedua yang dapat terjadi di rumah Tuhan adalah orang yang beribadah tapi tidak fokus kepada Tuhan, tidak mau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan yang dinyatakan melalui firman-Nya. Dalam konteks ibadah online saat ini, mungkin sebagian dari kita merasa ini kan hanya sebagai formalitas, bahkan kita hanya rasa kita menonton ibadah, kita tidak sungguh-sungguh mengikuti ibadah itu. Tidak jarang juga sebagian dari kita lebih berfokus kepada diri sendiri. Kita lihat, wah ini pujiannya nggak enak, pujiannya nggak sesuai, udah kita skip aja atau kita ganti channel yang lain. Kita tidak sungguh-sungguh terfokus kepada Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan berbicara. Kalau akhirnya ibadah hanya sebatas checklist atau karena kita merasa ini keharusan dan akhirnya kita merasa terpaksa, jelas hal tersebut tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pengkhotbah mengatakan hal tersebut adalah perbuatan yang jahat di hadapan Tuhan. Bahkan jika kita melihat pengkhotbah bukan hanya berhenti pada saat sikap kita beribadah, bukan hanya berhenti di persiapan pada saat kita beribadah, tetapi juga setelah kita beribadah. Mungkin setelah kita beribadah kita saat itu merasa, oh ya saya mau percaya kepada Tuhan, saya mau taat kepada Tuhan, saya mau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Tapi lewat sehari demi sehari mungkin kita lupa apa yang kita janjikan, yang kita komitmenkan di hadapan Tuhan. Maka dari itu hal ketiga yang menjadi kesia-siaan yang dicatat oleh pengkhotbah adalah kita cepat bernasar, cepat berkomitmen di hadapan Tuhan, tetapi kita tidak melakukannya. Di ayat yang pertama dan 3 dikatakan, janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Kalau engkau bersenasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Harus diakui sebagian besar kita mudah berjanji kepada Tuhan. Hari Minggu selesai khotbah, tapi kita lupa untuk melakukannya, tidak sungguh-sungguh melakukannya. Firman Tuhan berkata dengan keras, tepatilah nasarmu, janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Saudaraku, perlu diingat bahwa ibadah bukan hanya terbatas di dalam 1 jam kita mengikuti ibadah, tapi 24 jam kehidupan kita adalah ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Jika kita hanya menganggap ibadah kita 1 jam saja, kita berjanji dengan mudahnya di dalam 1 jam itu, kemudian kita melupakannya, firman Tuhan berkata hal tersebut adalah kesia-siaan dan kebodohan. Namun puji Tuhan, pengkhotbah memberikan kepada kita sebuah kunci agar kita dapat melakukan ibadah yang benar dan tidak sia-sia. Di dalam ayat terakhir pada perikop ini, pengkhotbah menutup kalimatnya dengan berkata, tetapi takutlah akan Allah. Tetapi takutlah akan Allah. Ibadah yang sejati haruslah merupakan sebuah pengenalan yang indah, pengenalan yang sungguh akan Allah kita yang agung, namun juga Allah kita yang dekat kepada kita. Kalau kita hanya anggap Allah itu
baik saja, kalau kita hanya anggap Allah itu tidak akan menghukum, Allah yang mau dekat, Allah yang sangat mengasihi, mungkin sikap ibadah kita akan santai dan kita merasa tidak apa-apa kita bersikap begini dan begitu, tidak hormat kepada Tuhan. Maka dari itu kita perlu pengenalan yang benar bahwa Allah kita juga Allah yang agung dan besar. Kira Allah kita adalah Allah yang di sorga dan kita di bumi. Dalam perikop ini dikatakan Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Jika kita sungguh memahami kebenaran ini, tentu kita tidak akan sembarangan bersikap di dalam ibadah. Kita tidak akan sembarangan bernasar di hadapan Tuhan. Kita akan sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita bertemu dengan Tuhan. Harus diakui memang sulit untuk memahami keagungan dan kedekatan Allah kepada kita, kasih dan keagungan Allah yang bersatu. Maka dari itu sebuah pujian mengatakan Allah ini sulit untuk dideskripsikan. Ya, mengapa sulit dideskripsikan? Karena ia adalah Allah pencipta yang sangat besar, tapi mau menjadi ciptaan, menjadi sama dengan kita manusia. Bahkan di dalam rupanya manusia dia mengambil rupa seorang hamba, bahkan dia mati di kayu salib. Hal tersebut tidak masuk akal, kenapa bisa demikian? Tapi firman Tuhan dikata itu hanya semata-mata karena kasih-Nya kepada kita. Itulah keindahan Allah kita. Maka dari itu sebenarnya kata takut di ayat terakhir ini bukanlah menggambarkan suatu kengerian sehingga kita takut untuk berjumpa kepada Allah, tidak mau berjumpa dengan Allah. Dalam bahasa Inggris kata ini diterjemahkan sebagai fear, atau di dalam bahasa Indonesia jika diterjemahkan hal tersebut adalah gentar. Tentu seharusnya kita gentar, hati kita bergetar kalau kita bertemu dengan Allah yang besar, Allah yang agung, namun menyatakan kasih-Nya dengan menjadi sama seperti kita, manusia yang tidak ada apa-apanya. Tentu hati kita bergetar dan kita akan sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita, diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Sungguh pasti kita akan gentar, hati kita akan bergetar karena kita tahu kita bertemu dengan Allah penyelamat hidup kita. Maka dari itu kita sungguh rindu mendengarkan suaranya berbicara kepada kita melalui firman Tuhan. Dan tentu jika kita memahami sungguh kebenaran ini, mulut kita tidak akan sembarangan berbicara, berjanji, berkomitmen. Karena apa yang kita ucapkan sungguh-sungguh keluar dari hati kita dengan satu kerinduan, Tuhan saya sungguh-sungguh mau menaati firman Tuhan, saya mau melakukan firman Tuhan karena sungguh kerinduan hati saya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan setiap kita untuk menjadi penyembah-penyembahnya yang sejati. Amin.